Bayangkan tubuh yang begitu ringkih, dengan kulit yang sudah menyerupai rekahan tanah gersang, harus merangkak di atas pasir tajam di tengah badai yang mengamuk. Mak Saniyah, seorang ibu tua yang selama puluhan tahun diludahi kemiskinan dan dihina oleh penduduk desa, tiba-tiba dihadapkan pada sebuah kemustahilan yang sanggup menghentikan detak jantung siapapun. Sebuah kapal raksasa yang seluruh bodinya terbuat dari emas murni, muncul membelah ombak tepat di depan gubuk reotnya. Namun bukan kekayaan yang ia temukan. Saat jari jemarinya yang gemetar menyentuh logam mulia itu, sebuah getaran hebat mengguncang semesta. Jerit ketakutan para orang kaya yang mencoba merampas kapal itu seketika membeku, berubah menjadi patung batu yang mendingin selamanya. Apa rahasia di balik air mata sang ibu yang sanggup memicu kutukan, sekaligus keajaiban paling mengerikan dalam sejarah legenda ini? Simak baik-baik, karena apa yang akan kalian lihat bukan sekadar dongeng, melainkan keadilan langit yang turun dengan cara yang paling tidak terduga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, selamat datang kembali di saluran naskah Tutur Legenda. Mari kita sejenak menundukkan kepala, merenungi sebuah kisah yang akan menggetarkan relung jiwa, tentang sebuah kesabaran yang melampaui batas logika manusia dan keajaiban yang tersembunyi di balik derai air mata seorang ibu. Di sebuah pesisir pantai yang terpencil, di mana deburan ombak terdengar seperti rintihan kesedihan yang abadi, hiduplah seorang wanita tua bernama Mak Saniyah. Jika Anda melihatnya, hati Anda pasti akan teriris sembilu. Tubuhnya bukan lagi sekadar tua, melainkan sebuah monumen penderitaan yang berjalan. Kulitnya yang legam terbakar matahari bukan lagi sekadar keriput, melainkan menyerupai rekahan tanah gersang yang sudah puluhan tahun tak tersentuh setetes pun air hujan. Setiap inci kulitnya menceritakan tentang kerasnya hidup yang telah menghantamnya tanpa ampun. Mak Saniyah tinggal di sebuah gubuk yang lebih pantas disebut sebagai tumpukan sampah kayu daripada sebuah hunian. Dinding-dinding bambunya sudah lapuk dimakan usia dan rayap, berlubang di sana-sini sehingga angin malam yang menusuk tulang bebas keluar masuk, membelai tubuh ringkihnya yang hanya dibalut kain jari kelusuh penuh tambalan. Atap rumbianya sudah lama kehilangan fungsinya. Saat hujan turun, gubuk itu tak ubahnya seperti bak penampungan air. Mak Saniyah seringkali harus duduk meringkuk di sudut ruangan yang paling kering, memeluk lututnya yang gemetar, sementara air hujan membasahi lantai tanah yang berubah menjadi lumpur dingin di bawah kakinya yang pecah-pecah. Bayangkan, di usia yang senja itu, di saat ibu-ibu lain mungkin sedang menimang cucu dalam kehangatan rumah yang nyaman, Mak Saniyah justru harus bergelut dengan rasa lapar yang tak kunjung usai. Rasa lapar itu bukan lagi sekadar keinginan untuk makan, tapi sebuah rasa sakit yang tajam, seperti ribuan jarum yang menusuk-nusuk dinding lambungnya. Perutnya yang kempis seringkali berbunyi keroncongan, mengeluarkan suara pilu di tengah kesunyian malam yang mencekam. Sudah 3 hari ini, dapur Mak Saniyah tak lagi mengepulkan asap. Di sudut dapur yang gelap, hanya ada sebuah tungku tua yang dingin dan sebuah kuali berkarat yang kosong melompong. Tak ada sebutir beras pun yang tersisa di dalam tempayan kayunya. Yang ada hanyalah debu dan harapan yang kian menipis. Mak Saniyah mencoba mengais sisa-sisa butiran padi di antara tumpukan jerami kering di belakang gubuknya, namun yang ia temukan hanyalah hampa. Jemarinya yang gemetar dan kukunya yang menghitam terus meraba-raba lantai tanah. Berharap ada keajaiban, namun dunia seolah telah benar-benar melupakannya. Kesendiriannya adalah luka yang menganga, lebih lebar daripada kemiskinannya. Suaminya telah lama tiada, direnggut oleh ganasnya ombak saat melaut belasan tahun silam. Sejak saat itu, Mak Saniyah hanya ditemani oleh bayang-bayang masa lalu dan suara angin yang bersiul di sela-sela dinding bambunya. Ia tak memiliki anak, tak memiliki saudara, dan nampaknya tak lagi memiliki tempat di hati penduduk desa sekitarnya. Orang-orang desa seringkali membuang muka saat berpapasan dengannya. Mereka menganggap Mak Saniyah sebagai kutukan, sebagai pembawa sial karena kemiskinannya yang begitu ekstrim. Mereka lebih memilih membuang sisa makanan kepada anjing-anjing liar daripada memberikannya kepada wanita tua yang kelaparan ini. Pernah suatu ketika, dengan langkah yang tertatih dan nafas yang tersengal-sengal, Mak Saniyah memberanikan diri mendekati rumah salah seorang saudagar kaya di ujung desa hanya untuk meminta segelas air tajin.
Namun apa yang ia terima bukan belas kasihan, melainkan caci maki yang menyayat hati. Ia diusir seperti binatang yang menjijikkan, dituduh akan mengotori lantai marmer rumah mewah tersebut dengan telapak kakinya yang penuh lumpur. Malam itu, badai besar menghantam pesisir. Langit seolah tumpah, guntur menggelegar seperti kemarahan sang pencipta yang meledak-ledak. Mak Sania duduk bersimpuh di atas balai-balai kayunya yang sudah miring. Tubuhnya menggigil hebat. Kedinginan yang luar biasa merayap masuk dari telapak kakinya, naik ke sumsum tulang, hingga membuat jantungnya terasa membeku. Ia mencoba menutup celah dinding dengan potongan karung goni, namun angin kencang justru menerbangkan karung itu ke kegelapan malam. Dalam kegelapan yang pekat, Mak Sania hanya bisa menangis sesenggukan. Air matanya mengalir membasahi pipinya yang cekung, jatuh ke lantai tanah yang becek. "Ya Allah," bisiknya dengan suara yang parau dan hampir hilang ditelan deru badai. "Hamba tidak meminta kemewahan. Hamba hanya memohon sedikit kekuatan untuk bertahan hidup hari ini. Jika memang waktu hamba sudah tiba, jemputlah hamba dengan cara yang baik." Suaranya pecah menjadi isak tangis yang memilukan. Ia merasa benar-benar berada di titik nadir kehidupannya. Tidak ada cahaya, tidak ada makanan, tidak ada kehangatan. Hanya ada kesakitan yang menjalar di seluruh syarafnya. Matanya yang mulai lamur memandang ke arah laut yang mengamuk di kejauhan. Di sana, di tengah kegelapan samudra, ombak-ombak raksasa bergulung-gulung seperti monster yang siap menelan apa saja. Setiap kali petir menyambar, kilatannya menerangi wajah Mak Sania yang tampak sangat pucat, hampir seperti mayat hidup. Tulang pipinya menonjol tajam, matanya tenggelam ke dalam rongga mata yang gelap karena kurang tidur dan kurang gizi. Rambutnya yang memutih semua tampak berantakan, basah terkena tempias hujan. Benar-benar sebuah pemandangan yang akan membuat siapapun yang memiliki hati nurani akan menangis histeris melihatnya. Namun, di tengah keputusasaan yang begitu dalam, di saat Mak Sania merasa nafasnya kian pendek karena rasa lapar dan dingin yang menyiksa, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Di tengah gemuruh badai dan pekatnya malam, sayup-sayup ia mendengar sebuah suara. Bukan suara guntur, bukan pula suara deburan ombak. Suara itu seperti sebuah nyanyian kuno yang sangat pelan, namun bergetar langsung di dalam dadanya. Mak Sania memaksakan matanya yang bengkak untuk terbuka lebih lebar. Ia menoleh ke arah pantai yang hanya berjarak beberapa puluh meter dari gubuknya. Di sana, di balik tirai hujan yang sangat lebat, ia melihat sesuatu yang mustahil. Sebuah cahaya redup berwarna keemasan tampak muncul dari balik kabut laut. Cahaya itu tidak padam meski dihantam ombak besar. Justru semakin terang seiring dengan mendekatnya cahaya itu ke arah daratan. Hati Mak Sania bergetar. Apakah ini malaikat maut yang datang menjemputnya? Ataukah ini hanya halusinasi dari otaknya yang sudah kekurangan asupan makanan selama berhari-hari? Ia mencoba berdiri, namun kakinya lemas dan ia kembali jatuh terduduk di atas lumpur. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, ia merangkak menuju pintu gubuknya yang hampir lepas dari engselnya. Setiap gerakan terasa seperti siksaan. Sendi-sendinya berderit kesakitan. Namun ada dorongan aneh di dalam jiwanya yang memaksanya untuk melihat lebih dekat cahaya emas di pinggir pantai itu. Sambil terbatuk-batuk karena udara dingin yang masuk ke paru-parunya, Mak Sania terus merangkak keluar dari gubuknya, membiarkan tubuhnya diguyur hujan lebat yang dinginnya seperti es. Di kejauhan, di antara riuh rendahnya badai, tampak sebuah siluet besar yang mulai terlihat jelas. Sebuah kapal, tapi bukan kapal biasa. Kapal itu memancarkan kilauan yang sangat menyilaukan, seolah-olah seluruh bodinya terbuat dari emas murni yang ditempa oleh tangan-tangan gaib. Kapal itu terombang-ambing di atas ombak besar, namun tampak begitu kokoh dan megah, sangat kontras dengan pemandangan kemiskinan dan penderitaan yang dialami Mak Sania. Air mata Mak Sania kembali tumpah, bukan karena takut, tapi karena rasa haru dan bingung yang bercampur aduk. Ia terus merangkak di atas pasir pantai yang kasar, tidak peduli dengan kerikil dan cangkang kerang yang melukai telapak tangannya.
Ia hanya ingin tahu apa gerangan kapal emas itu dan mengapa kapal semegah itu mendatangi pesisir yang dihuni oleh seorang wanita tua yang sedang menunggu ajal. Inilah awal dari sebuah misteri besar yang akan mengubah takdir Maksaniyah selamanya. Sebuah pertemuan yang akan membawanya pada puncak keajaiban sekaligus ujian iman yang sesungguhnya. Namun, jalan menuju cahaya itu masih sangat jauh, dan badai di luar sana hanyalah awal dari badai yang sesungguhnya dalam kehidupan Maksaniyah. Apakah kapal emas itu nyata, ataukah itu hanyalah awal dari kutukan yang lebih besar? Tetaplah bersama kami, karena kisah ini baru saja dimulai. Bab 2. Rintihan di balik dinding lapuk. Malam itu, rembulan seolah enggan menampakkan wajah utuhnya, bersembunyi di balik awan hitam yang berarak rendah. Seakan-akan langit pun tak sanggup melihat penderitaan yang sedang terjadi di bumi. Di sebuah gubuk yang lebih mirip dengan tumpukan kayu lapuk di pinggiran pantai yang sunyi, hiduplah seorang ibu tua yang kita kenal sebagai Mak Sumi. Tubuhnya yang kini hanya tinggal kulit membungkus tulang, meringkuk di atas dipan bambu yang setiap kali ia bergerak, mengeluarkan derit memilukan, seolah-olah dipan itu pun ikut menangis, merasakan beban kesedihan yang dipikul pemiliknya. Angin laut yang membawa uap garam yang tajam menusuk-nusuk melalui celah-celah dinding bambu yang sudah bolong di sana-sini. Mak Sumi tidak memiliki selimut tebal. Ia hanya memiliki selembar kain jarik usang yang warnanya sudah memudar, dipenuhi tambalan di setiap sudutnya. Kain itu sudah menipis, hingga serat-serat benangnya seolah-olah sedang berpegangan tangan dengan sisa tenaga terakhir agar tidak tercerai-berai. Di bawah temaram lampu minyak yang sumbunya sudah hampir habis, wajah Mak Sumi tampak begitu penuh dengan guratan-guratan nasib. Setiap kerutan di dahinya adalah saksi bisu dari tahun-tahun penuh air mata, kelaparan, dan penghinaan yang ia telan bulat-bulat sendirian. Perutnya berbunyi, sebuah suara keroncongan yang memekakkan kesunyian malam. Sudah 2 hari ini tak ada sebutir nasi pun yang melewati kerongkongannya yang kering. Ladang kecil di belakang gubuknya telah lama mati, berubah menjadi tanah gersang yang merekah-rekah, seolah-olah tanah itu sedang menjerit meminta setetes air di tengah kemarau panjang yang membakar desa itu. Mak Sumi mencoba memejamkan mata, berharap rasa kantuk akan membawanya ke alam mimpi di mana rasa lapar tidak lagi menyiksa. Namun setiap kali ia mencoba terlelap, bayangan wajah-wajah tetangga yang mencibirnya kembali muncul. Mereka yang memanggilnya si pembawa sial. Mereka yang menutup pintu rapat-rapat saat melihat Mak Sumi berjalan mendekat, hanya untuk sekadar meminjam segelas air tajin. Tiba-tiba, dari sudut gubuk yang gelap, terdengar suara mengeong yang sangat lemah. Seekor kucing liar, yang tubuhnya tak kalah ringkih dengan Mak Sumi, masuk melalui celah pintu. Kucing itu tampak sangat menderita. Bulunya kusam, berlumur lumpur kering, dan salah satu kakinya tampak pincang. Kucing itu mendekati kaki Mak Sumi, menggosokkan kepalanya yang kecil dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki. Mak Sumi membuka matanya yang sayu. Melihat makhluk malang itu, air matanya menetes, membasahi bantal yang keras dan berdebu. "Kau pun lapar, Nak?" bisiknya dengan suara serak, nyaris tak terdengar. Dengan tangan yang gemetar hebat, Mak Sumi bangkit berdiri. Setiap persendiannya terasa seperti ditusuk-tusuk jarum panas, namun rasa iba di hatinya jauh lebih besar daripada rasa sakit di tubuhnya. Ia melangkah menuju sebuah tempayan kecil di pojok ruangan. Di dalamnya, hanya tersisa sepotong kecil singkong rebus yang sudah dingin dan mengeras, satu-satunya harta karun makanan yang ia simpan untuk menyambung nyawanya esok pagi. Tanpa ragu sedikit pun, Mak Sumi mengambil singkong itu. Ia duduk kembali di lantai tanah yang dingin, lalu dengan penuh kasih sayang, ia menghaluskan singkong keras itu dengan tangannya yang rentah, agar bisa dimakan oleh si kucing. "Makanlah, jangan biarkan perutmu kosong malam ini. Biar emak saja yang menanggung lapar ini," ucapnya lembut sambil mengelus kepala kucing itu. Si kucing makan dengan lahap, dan entah mengapa, melihat makhluk kecil itu mendapatkan sedikit energi, ada sebuah kehangatan yang menjalar di dada Mak Sumi. Kehangatan yang sudah lama tidak ia rasakan, sebuah rasa bahwa ia masih memiliki kegunaan di dunia yang kejam ini. Namun, alam seolah tak berhenti menguji ketabahannya. Tiba-tiba, guntur menggelegar di kejauhan, diikuti oleh deru angin yang semakin kencang.
Ombak di laut sana terdengar menghantam karang dengan suara yang sangat keras, seperti raksasa yang sedang mengamuk. Gubuk Maksumi bergoyang hebat. Atap rumbia di atas kepalanya mulai terbang terbawa angin satu persatu, membiarkan rintik hujan yang mulai turun langsung mengenai tubuh tuanya yang menggigil. Maksumi hanya bisa bersimpuh. Ia tidak mengeluh. Ia tidak memaki takdirnya yang begitu kelam. Ia justru menengadahkan tangannya ke langit yang gelap gulita. Air hujan bercampur dengan air matanya, mengalir membasahi pipinya yang kempot. Dalam hatinya, ia hanya bisa berdoa. Sebuah doa yang begitu lirih, namun syarat akan kepasrahan yang luar biasa. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, jika memang sisa hidupku hanya untuk merasakan kepedihan ini, maka kuatkanlah hatiku. Jangan biarkan aku menjadi hamba yang kufur karena perut yang lapar. Tapi jika Engkau izinkan, berikanlah tanda bahwa Engkau masih mendengar rintihan hamba yang hina ini. Suasana di sekitar gubuk itu menjadi sangat mencekam. Pohon-pohon kelapa di pinggir pantai meliuk-liuk seperti penari yang sedang kesurupan. Suara burung hantu terdengar bersahut-sahutan di kejauhan, menambah kesan mistis dan pilu pada malam itu. Seolah-olah seluruh alam semesta sedang mengadakan upacara duka untuk seorang ibu yang dilupakan oleh dunia. Di saat itulah, Maksumi tiba-tiba mencium aroma yang sangat aneh. Bukan aroma tanah basah, bukan pula aroma amis air laut. Melainkan aroma wangi bunga kenanga yang sangat semerbak, namun bercampur dengan bau sesuatu yang terbakar. Seperti bau dupa yang sangat kuat. Aroma itu memenuhi ruangan gubuknya yang sempit, membuat rasa pusing di kepalanya perlahan hilang, dan digantikan oleh rasa kantuk yang sangat berat. Kucing yang tadi ia beri makan tiba-tiba berhenti mengeong dan duduk dengan tegak. Matanya yang tadi sayu, kini bersinar kuning terang di kegelapan, menatap lurus ke arah pintu gubuk yang terbuka lebar. Maksumi mencoba mempertahankan kesadarannya, namun matanya terasa seperti diberati oleh beban bertonton. Sebelum ia benar-benar jatuh pingsan di atas tanah dingin itu, ia sempat melihat di kejauhan, di tengah laut yang sedang mengamuk, sebuah cahaya keemasan yang sangat terang muncul dari ufuk. Cahaya itu berkedip-kedip, mendekat dengan kecepatan yang tidak masuk akal, membelah ombak-ombak raksasa seolah-olah air laut adalah permadani yang dibentangkan untuknya. Itu bukan sekadar cahaya, itu adalah siluet sebuah kapal yang sangat megah, yang seluruh sisinya seolah memancarkan kilauan logam mulia yang mampu membutakan mata siapapun yang melihatnya. Kapal itu tidak bersuara, tidak ada deru mesin, hanya kesunyian yang mencekam, namun penuh dengan aura magis yang luar biasa. Maksumi ingin berteriak, ingin memanggil siapapun, namun lidahnya terasa kaku. Dalam ketidakberdayaannya, ia hanya bisa mendengar suara bisikan halus yang seolah ditiupkan oleh angin tepat di telinganya. Kesabaranmu telah sampai pada batasnya, ibu tua yang mulia. Pergilah ke bibir pantai saat fajar menyingsing, dan jemputlah takdirmu yang akan mengubah air mata menjadi batu, dan batu menjadi emas. Setelah bisikan itu hilang, Maksumi pun kehilangan kesadarannya sepenuhnya. Ia tergeletak tak berdaya di lantai tanah gubuknya di bawah guyuran hujan yang semakin deras, ditemani oleh si kucing misterius yang terus menatap ke arah laut lepas dengan tatapan yang seolah tahu bahwa esok pagi dunia tidak akan pernah sama lagi bagi wanita tua yang terbuang ini. Langit tetap hitam, namun di kejauhan, kapal emas itu terus mendekat, membawa misteri yang akan mengguncang jiwa siapapun yang berani menyaksikannya. Penderitaan Maksumi telah mencapai titik nadir, dan di titik itulah keajaiban yang menakutkan sedang bersiap untuk menampakkan wujudnya. Namun, di tengah keputusasaan yang mencekik itu, suasana tiba-tiba berubah dengan sangat drastis. Langit yang semula jingga temaram seketika tertutup oleh gumpalan awan hitam pekat yang berputar-putar seperti pusaran raksasa. Angin kencang bertiup dengan liar, menghantam tubuh ringkih Mak Arum hingga ia jatuh tersungkur di atas pasir pantai yang dingin dan kasar. Suara deru ombak yang biasanya menenangkan, kini berubah menjadi raungan singa lapar yang siap menelan apa saja yang ada di depannya. Mak Arum berusaha bangkit,
Namun kedua lututnya yang gemetar karena lapar dan usia tak lagi mampu menopang berat tubuhnya. Tiba-tiba, sebuah kilatan cahaya ungu kebiruan membelah langit, menyambar permukaan air laut tepat di teluk yang dikenal angker oleh penduduk desa, Teluk Bayangan. Di sanalah, di tengah kepungan ombak yang menggulung setinggi pohon kelapa, Mak Arum melihat sesuatu yang tidak masuk akal. Sebuah getaran hebat merambat dari bawah tanah, membuat jantungnya berdegup kencang, seolah ingin melompat keluar dari dadanya. Bau amis yang sangat tajam bercampur dengan aroma wangi melati yang menusuk hidung menyeruak ke udara. Mak Arum merangkak pelan ke arah bebatuan karang yang tajam. Matanya yang sudah lamur kini terbelalak lebar. Di balik kabut tipis yang menyelimuti bibir pantai, ia melihat seekor makhluk yang sangat luar biasa, namun berada dalam kondisi yang memilukan. Itu adalah seekor penyu raksasa, namun bukan penyu biasa. Karapas atau cangkangnya tidak berwarna hijau atau coklat, melainkan berkilauan seperti emas murni yang tertutup lumpur hitam pekat. Ukurannya sebesar rumah kecil, dan dari matanya yang berwarna hijau zamrud mengalir air mata yang jernih, membasahi pasir yang tandus. Mak Arum terkesiap. Ia melihat leher penyu agung itu terlilit oleh rantai hitam berkarat yang seolah-olah memiliki nyawa sendiri. Rantai itu terus melilit semakin kencang, mencekik napas sang makhluk gaib. Setiap kali penyu itu mencoba berontak, rantai itu mengeluarkan percikan api merah darah yang membakar kulit keemasan sang penyu hingga mengeluarkan asap hitam yang berbau busuk. Mak Arum bisa merasakan penderitaan makhluk itu. Setiap rintihan lirih yang keluar dari mulut sang penyu terdengar seperti jeritan ribuan jiwa yang tersiksa di telinga Mak Arum. Ya Allah, makhluk apa ini? Bisik Mak Arum dengan suara parau yang nyaris hilang di telan angin. Rasa takut yang luar biasa sempat mencengkram hatinya. Naluri manusiawinya menyuruhnya untuk lari sejauh mungkin dari tempat terkutuk itu. Namun, ketika matanya kembali menatap mata hijau zamrud sang penyu, Mak Arum melihat sesuatu yang sangat ia kenal. Rasa sakit karena ditindas, rasa sepi karena tidak ada yang menolong, dan keputusasaan yang mendalam. Ia melihat cerminan hidupnya sendiri pada makhluk agung yang sedang sekarat itu. Tanpa memedulikan keselamatannya, Mak Arum menyeret tubuhnya mendekat. Air laut yang dingin mulai membasahi kain jaritnya yang sudah robek-robek. "Jangan takut, wahai hamba Allah yang malang. Aku di sini," ucapnya lirih dengan penuh empati yang tulus. Saat Mak Arum menyentuh rantai hitam tersebut, rasa sakit yang luar biasa menyengat telapak tangannya. Rasanya seperti menggenggam bara api yang membara. Kulit telapak tangannya yang keriput seketika melepuh. Namun Mak Arum tidak melepaskannya. Ia terus menarik rantai itu dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki. "Lepaskan dia! Dia tidak bersalah!" teriak Mak Arum melawan gemuruh badai. Ajaibnya, seiring dengan tetesan air mata Mak Arum yang jatuh mengenai rantai hitam itu, besi-besi terkutuk tersebut mulai melunak dan mengeluarkan suara berderit yang memekakan telinga. Entitas kegelapan yang menghuni rantai itu seolah-olah muak dengan ketulusan hati Mak Arum yang murni. Dengan satu hentakan kuat yang menguras seluruh energinya, rantai itu akhirnya putus dan hancur menjadi debu hitam yang langsung ditiup angin. Penyu raksasa itu menghembuskan napas panjang, sebuah hembusan napas yang membawa aroma laut yang segar dan menyejukkan. Getaran di tanah seketika berhenti. Badai yang tadi mengamuk, tiba-tiba sirna berganti dengan keheningan yang magis. Mak Arum jatuh terduduk, napasnya tersengal-sengal, wajahnya pucat pasi, dan tangannya berlumuran darah serta luka bakar. Dalam keheningan itu, makhluk luar biasa tersebut perlahan mulai bercahaya. Cahaya keemasan yang begitu terang hingga menyilaukan mata, menerani seluruh teluk yang gelap gulita. Mak Arum harus menutup matanya dengan lengan baju yang basah. Tiba-tiba, sebuah suara yang berat namun merdu seperti denting lonceng perak bergema langsung di dalam pikirannya, bukan lewat telinganya. "Wahai jiwa yang murni di tengah raga yang rapuh, mengapa kau mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkan seekor makhluk yang bahkan tidak kau kenal? Tidakkah kau tahu bahwa sentuhan rantai itu bisa merenggut nyawamu dalam sekejap?" Mak Arum mendongak dengan gemetar. Penyu itu kini tidak lagi tampak menderita. Matanya bersinar dengan kearifan kuno yang melampaui usia dunia. Mak Arum menjawab dengan suara yang bergetar namun tegas.
Aku tidak tahu siapa kau, Tuan. Aku hanya melihat kesakitan yang sama dengan apa yang kurasakan setiap hari. Aku tidak punya apa-apa untuk diberikan di dunia ini, kecuali sedikit tenaga ini untuk membantu sesama makhluk hidup yang tersiksa. Mendengar jawaban itu, sang penyu raksasa itu mengangguk pelan. Tiba-tiba, ia memuntahkan sebuah mutiara hitam yang berkilauan dengan cahaya ungu dari dalam mulutnya. Mutiara itu jatuh tepat di hadapan Ma Arum, tertanam di pasir pantai yang basah. Kebaikanmu telah menembus batas alam, Ibu Tua. Kau telah membebaskan penjaga samudra dari kutukan berabad-abad. Namun ingat, dunia manusia penuh dengan serigala berbulu domba. Simpanlah mutiara ini. Besok, saat matahari pertama menyentuh air laut di depan gubukmu, sebuah keajaiban yang tak terbayangkan akan muncul dari dasar laut. Sebuah kapal yang tidak terbuat dari kayu, melainkan dari harapan dan keadilan. Sebelum Ma Arum sempat bertanya lebih jauh, makhluk itu berbalik dan menyelam ke dalam air laut dengan gerakan yang sangat anggun, tanpa menimbulkan riak sedikit pun. Cahaya keemasan itu memudar, meninggalkan Ma Arum sendirian di tengah kegelapan pantai yang kini terasa sangat tenang. Di tangannya, mutiara hitam itu terasa hangat, memberikan aliran energi yang aneh ke seluruh tubuhnya, seolah-olah rasa lelah dan laparnya hilang seketika. Ma Arum tidak menyadari bahwa di balik semak-semak tak jauh dari sana, sepasang mata licik milik salah satu kaki tangan juragan tanah desa telah memperhatikan semuanya. Rahasia besar tentang kapal emas dan kekayaan gaib kini bukan lagi milik Ma Arum seorang diri. Bahaya yang lebih besar dari badai dan rantai hitam kini mulai mengintai, mengancam nyawa ibu tua yang malang ini tepat di saat secercah harapan mulai muncul. Ma Arum berdiri perlahan, mendekap mutiara itu erat di dadanya, sementara di kejauhan, fajar mulai menyingsing, membawa takdir baru yang akan mengguncang seluruh desa dan mengubah air mata kemiskinan menjadi kemilau emas yang mematikan bagi mereka yang serakah. Bab 4. Hinaan di tengah terik yang membakar. Langit di atas desa Karangsegara siang itu seolah-olah sedang murka. Matahari yang membara tepat di atas ubun-ubun tak sedikit pun memberikan belas kasihan, memuntahkan hawa panas yang sanggup meretakkan tanah dan membakar kulit hingga memerah. Di bawah panggangan cahaya yang kejam itu, tampak sesosok tubuh yang begitu ringkih, begitu rapuh, seolah-olah satu hembusan angin kencang saja bisa merubuhkannya ke bumi. Itulah Ma Inah. Tubuhnya yang hanya tinggal kulit membungkus tulang gemetar hebat. Pakaiannya yang penuh tambalan kasar, kusam oleh debu dan keringat yang mengering, sudah tidak layak lagi disebut sebagai baju. Dengan tangan yang keriput dan kuku-kuku yang menghitam karena mencari sisa-sisa kayu bakar di pinggir pantai, ia menyeret langkahnya yang gontai. Hanya beberapa jam yang lalu, Ma Inah telah memberikan setetes air terakhir dan sisa ketela satu-satunya kepada seekor makhluk gaib yang ia temukan sekarat di pesisir, sesuai dengan bisikan nuraninya yang murni. Ia berharap setelah kebaikan kecil yang ia lakukan dengan mengorbankan nyawanya sendiri, keajaiban akan segera menyapanya. Ia berharap perutnya yang sejak kemarin hanya berisi angin dan keroncongan yang menyakitkan bisa segera terisi. Namun, alih-alih malaikat pembawa rezeki, yang muncul justru adalah sosok iblis dalam rupa manusia. "Heh, minggir kamu tua bangka busuk. Jangan mengotori aspal jalanan dengan bau badanmu yang seperti bangkai itu." Sebuah bentakan menggelegar, memecah kesunyian pantai. Sebuah mobil mewah berwarna hitam legam, kontras sekali dengan kemiskinan yang merajalela di desa itu, berhenti mendadak tepat di depan Ma Inah, memaksa wanita tua itu melompat ke parit kering demi menyelamatkan nyawanya. Debu tebal mengepul, menyesakkan napas Ma Inah yang sudah pendek-pendek. Pintu mobil terbuka, dan keluarlah Pak Anto. Ia adalah sosok yang paling dibenci sekaligus ditakuti di seluruh desa. Tubuhnya tambun, perutnya membuncit, seolah menelan semua hasil jerih payah para nelayan miskin. Di lehernya melilit rantai emas tebal, dan di jari jemarinya yang pendek serta gempal terpasang cincin-cincin permata yang berkilau menyilaukan mata. Seolah-olah ia sengaja ingin memamerkan bahwa dialah penguasa tunggal di tanah gersang ini. Maaf Tuan Anto, Mak tidak sengaja menghalangi jalan." Suara Ma Inah gemetar, nyaris tak terdengar, serak karena tenggorokan yang sudah sangat kering. Ia berusaha merangkak keluar dari parit, namun lututnya yang lemah bergetar hebat. Pak Anto menatap Ma Inah dengan pandangan jijik yang sangat dalam. Ia menutup hidungnya dengan sapu tangan sutra yang harum semerbak, seakan-akan keberadaan Ma Inah adalah sebuah polusi yang tidak termaafkan. "Maaf? Kamu bilang maaf?" Pak
Anto tertawa, tawa yang terdengar seperti gesekan logam yang memekakan telinga. Lihat, gara-gara kamu, debu jalanan ini mengotori ban mobilku yang mahal. Kamu tahu berapa harga mobil ini? Kamu bahkan tidak akan bisa membelinya meski kamu menjual seluruh organ tubuhmu yang sudah karatan itu. Beberapa anak buah Pak Anto yang berdiri di pinggir jalan ikut tertawa terbahak-bahak, merendahkan martabat seorang ibu tua yang seharusnya mereka muliakan. Mereka memandang Mak Inah seperti memandang serangga yang pantas untuk diinjak. Tuan, Mak sangat lapar. Bolehkah Mak meminta sedikit sisa makanan atau uang untuk membeli sekerat roti? Tanya Mak Inah dengan penuh harapan yang menyedihkan. Air mata mulai menggenang di matanya yang sudah mulai rabun. Mendengar permintaan itu, wajah Pak Anto berubah menjadi merah padam. Ia melangkah mendekat, sepatu kulitnya yang mengkilap menekan tanah tepat di depan wajah Mak Inah. Minta makan dariku, kamu ini sudah miskin, tidak tahu diri pula. Kamu pikir aku ini yayasan amal? Pak Anto berteriak, suaranya menggelegar hingga burung-burung di pohon kelapa beterbangan ketakutan. Dengarkan baik-baik tua bangka, orang-orang sampah sepertimu ini hanya beban bagi desa ini. Kamu itu kutukan, tidak berguna. Lebih baik kamu mati saja daripada memenuhi bumi ini dengan kemiskinanmu yang menjijikan. Pak Anto kemudian menunjuk ke arah lautan luas, ke arah di mana rumor tentang kapal emas sering dibicarakan oleh para nelayan sebagai dongeng pengantar tidur. Kudengar kamu sering mengoceh tentang keajaiban laut, tentang kapal emas yang akan membawamu keluar dari lumpur hina ini. Hahaha, sadarlah, kapal emas itu hanya untuk orang kaya sepertiku, bukan untuk gembel yang bernapas pun sudah kepayahan sepertimu. Kalaupun ada kapal emas, ia akan tenggelam jika sosok kotor sepertimu menyentuhnya. Tanpa rasa iba sedikit pun, Pak Anto mengambil botol air mineral dingin dari dalam mobilnya. Ia membukanya di depan mata Mak Inah yang sudah sangat kehausan. Bukannya memberikan air itu, Pak Anto justru menuangkan air dingin yang segar itu ke tanah, tepat di depan mulut Mak Inah yang pecah-pecah. Oh, kamu haus. Ini, minum dari tanah. Itu adalah tempat yang paling pantas untukmu. Air itu meresap cepat ke dalam tanah yang haus, meninggalkan Mak Inah yang hanya bisa menatap dengan pandangan kosong dan hati yang hancur berkeping-keping. Luka di hatinya jauh lebih perih daripada rasa lapar di perutnya. Dihina, direndahkan, dan diperlakukan lebih buruk daripada binatang di hadapan penduduk desa yang hanya bisa menonton dengan diam karena ketakutan. Ayo berangkat, jangan biarkan pemandangan sampah ini merusak suasana siangku, perintah Pak Anto pada supirnya. Mobil mewah itu melesat pergi, meninggalkan kepulan asap hitam yang langsung mengenai wajah Mak Inah, membuatnya terbatuk-batuk hebat hingga dadanya terasa sesak. Mak Inah tersungkur di atas tanah yang panas. Air matanya yang bening mengalir di sela-sela keriput pipinya, jatuh ke tanah yang baru saja disiram air oleh Pak Anto. Ia merasa dunianya benar-benar telah berakhir. Di manakah keadilan itu? Mengapa kebaikan yang ia lakukan justru berbalas penghinaan yang begitu keji? Ya Allah, jika hamba memang sudah tak layak di dunia ini, jemputlah hamba dengan cara yang baik. Bisiknya lirih, suaranya nyaris hilang ditelan debu. Mak Inah tidak tahu bahwa di balik awan yang mulai menghitam secara misterius di cakrawala dan di balik deburan ombak yang tiba-tiba bergemuruh kencang, sesuatu yang besar sedang mengamati. Sesuatu yang sangat purba, sangat kuat, dan sangat murka melihat kekasih pilihannya diperlakukan seperti itu. Penundaan ini bukanlah tanpa alasan. Langit sedang mempersiapkan panggung untuk sebuah pembalasan yang tidak akan pernah dilupakan oleh siapapun yang menyaksikannya. Hinaan Pak Anto hari ini adalah benih yang akan menumbuhkan azab paling mengerikan. Sementara air mata Mak Inah adalah kunci yang akan membuka pintu gudang harta karun yang tak terbayangkan dari dasar samudra. 1 jam berlalu. Mak Inah masih terduduk lemas, tak menyadari bahwa di kejauhan, sebuah bayangan raksasa berbentuk kapal dengan layar yang memancarkan cahaya kekuningan mulai muncul dari balik kabut gaib Laut Selatan. Kapal itu tidak berlayar di atas air, melainkan seolah-olah membelah dimensi menuju tepat ke arah di mana wanita tua itu sedang menangis. Keajaiban itu sudah dekat, namun ujian kesabaran ini benar-benar telah mencapai titik nadirnya. Akankah Mak Inah tetap bertahan, ataukah ia akan menyerah sebelum kapal emas itu menyentuh garis pantai?
Satu yang pasti, takdir sedang menenun benang-benang keadilan yang akan membuat Pak Anto memohon-mohon kematian di kemudian hari. Malam itu, jagat raya seolah ikut berduka. Di dalam gubuk reot yang atap rumbianya sudah koyak-monyak, Mak Salamah terbaring lemas di atas balai-balai bambu yang berderit setiap kali ia menghela napas. Dinginnya angin laut merasuk hingga ke sumsum tulang, menembus kain jari kusam yang sudah penuh tambalan. Air mata Mak Salamah mengalir pelan, membasahi bantal keras yang terbuat dari kapuk tua. Hatinya jauh lebih perih daripada perutnya yang sudah 2 hari tidak kemasukan sebutir nasi pun. Hinaan Juragan Karto tadi siang masih terngiang, berputar-putar seperti belati yang mengiris jantungnya. Orang melarat seperti kamu lebih cocok mati daripada bermimpi melihat kapal emas. Kata-kata itu terus terngiang, menghancurkan sisa-sisa martabat yang ia miliki. Namun di tengah keputusasaan yang mencekik itu, sebuah keajaiban yang melampaui nalar manusia mulai merayap masuk. Saat mata Mak Salamah perlahan terpejam karena kelelahan batin yang luar biasa, suasana di dalam gubuk tiba-tiba berubah. Angin kencang yang tadinya menderu di luar seketika senyap. Keheningan yang sangat pekak menyelimuti ruangan. Tiba-tiba, sebuah aroma harum semerbak. Perpaduan antara wangi bunga melati dan amis air laut yang segar memenuhi indera penciumannya. Dalam tidurnya yang separuh sadar, Mak Salamah melihat cahaya keemasan yang sangat menyilaukan muncul dari sudut ruangan. Cahaya itu berdenyut, semakin lama semakin besar, hingga membentuk sesosok entitas yang agung. Mak Salamah merasa jiwanya ditarik keluar dari raga yang ringkih itu. Ia kini berdiri di hamparan pasir putih yang berkilauan seperti berlian di bawah sinar rembulan merah nara. Di hadapannya, berdiri seorang wanita anggun dengan pakaian kebesaran yang terbuat dari sisik-sisik emas murni, mahkotanya memancarkan aura magis yang membuat siapapun akan bersujud gemetar. Salamah, suara itu tidak terdengar melalui telinga, melainkan bergema langsung di dalam jiwanya. Suaranya seperti gemericik air suci, namun berwibawa layaknya penguasa samudra. Mak Salamah bersimpuh, tubuhnya bergetar hebat. Siapakah Paduka? Hamba hanyalah seonggok daging tak berguna yang sedang menunggu ajal, rintihnya dengan suara parau. Sosok itu tersenyum, sebuah senyuman yang mampu meruntuhkan gunung namun menyejukkan hati yang gersang. Aku adalah penjaga keseimbangan alam yang kau selamatkan nyawanya saat terjerat jaring maut tempo hari. Kau menolongku tanpa pamrih, padahal kau sendiri sedang sekarat karena lapar. Kebaikanmu telah mengetuk pintu singgasana langit. Tiba-tiba, sosok agung itu mengulurkan tangannya yang putih bercahaya. Di telapak tangannya, tidak ada tumpukan koin emas atau permata, melainkan hanya sebuah biji kecil berwarna hitam legam yang dikelilingi oleh asap biru tipis, serta sebuah kendi kecil yang terbuat dari tanah liat biasa. Dengarkan instruksiku dengan seksama Salamah, sebab ini adalah kontrak gaib yang tidak boleh kau langgar. Hadiah ini bukanlah untuk memuaskan ketamakan, melainkan untuk menegakkan keadilan, ujar sang penjaga. Ambillah biji hitam ini. Sebelum matahari terbit, pergilah ke bibir pantai di mana kapal emas legendaris itu sering menampakkan bayangannya. Tanam biji ini di sana, tepat di batas antara daratan dan lautan. Lalu, siramlah dengan air dari kendi ini yang telah kucampur dengan air matamu yang tulus. Mak Salamah menerima benda-benda itu dengan tangan gemetar. Dinginnya biji hitam itu terasa seperti es yang membakar kulitnya. Ingatlah satu hal, suara sang penjaga berubah menjadi berat dan menggetarkan bumi. Kapal itu akan muncul bukan sebagai harta karun untuk kau miliki sendiri. Kapal itu adalah ujian bagi mereka yang sombong dan berkah bagi mereka yang tertindas. Jangan sekali-kali kau menyentuh bagian dari kapal itu dengan tangan kirimu, atau kau akan terkunci dalam kutukan abadi. Lakukan apa yang kuperintahkan, maka keadilan alam akan bekerja dengan caranya yang paling mengerikan bagi mereka yang zolim. Seketika, cahaya itu meledak. Mak Salamah tersentak bangun. Napasnya tersengal-sengal, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ia mengira itu hanya bunga tidur yang disebabkan oleh rasa lapar yang amat sangat. Namun, saat ia melirik ke telapak tangan kanannya, jantungnya seakan berhenti berdetak. Di sana, nyata dan tak terbantahkan, terdapat sebuah pici hitam legam yang mengeluarkan hawa dingin yang menusuk. Di samping bantalnya, sebuah kendi tanah liat kecil berdiri tegak, mengeluarkan aroma mistis yang sama dengan mimpinya. Mak Salamah tertegun.
Ia merasakan sebuah kekuatan baru mengalir di pembuluh darahnya yang semula loyo. Ia menatap keluar jendela. Fajar belum menyingsing, namun langit sudah menampakkan warna ungu kemerahan yang ganjil. Tanpa membuang waktu, dengan kaki telanjang yang pecah-pecah, Mak Salamah berlari menuju pantai. Ia tidak peduli dengan duri yang menusuk kakinya atau kerikil tajam yang melukai kulitnya. Di pikirannya hanya ada satu, instruksi gaib itu. Sesampainya di pinggir pantai yang diselimuti kabut tebal, suasana terasa sangat mencekam. Ombak besar menghantam karang dengan suara menggelegar, seperti raungan raksasa yang terbangun dari tidur panjangnya. Mak Salamah berlutut di atas pasir yang basah. Dengan jari-jarinya yang gemetar, ia menggali lubang kecil tepat di tempat di mana air laut menjilati daratan. Ia letakkan biji hitam itu di sana. Lalu, ia mengambil kendi kecil itu. Sebelum menyiramkannya, Mak Salamah teringat kembali semua penghinaan, semua tendangan, dan semua rasa lapar yang ia lalui sendirian. Air matanya jatuh dengan deras, menetes masuk ke dalam kendi, bercampur dengan air suci pemberian sang penjaga. Ya Tuhan penguasa alam, jika memang ini adalah jalan yang kau gariskan untuk hamba yang hina ini, maka tunjukkanlah kuasamu, bisik Mak Salamah dengan penuh penekanan. Ia menyiramkan isi kendi itu ke atas lubang tersebut. Dalam hitungan detik, sesuatu yang mustahil mulai terjadi di depan matanya. Pasir di bawah kakinya mulai bergetar hebat. Dari dalam laut, sebuah cahaya emas mulai muncul ke permukaan. Perlahan tapi pasti, membentuk siluet sebuah kapal raksasa yang sangat megah. Kapal itu bukan terbuat dari kayu, melainkan dari emas murni yang berpendar terang, membelah kegelapan subuh dengan kemegahan yang menakutkan. Bau harum memenuhi udara, mengalahkan bau garam laut. Mak Salamah mundur beberapa langkah, matanya terbelalak tak percaya. Inilah dia, kapal emas legendaris yang selama ini dianggap dongeng belaka. Kapal itu bukan sekedar harta, tapi merupakan entitas hidup yang memancarkan aura kekuatan yang tak terhingga. Namun, kegembiraan Mak Salamah seketika berubah menjadi kewaspadaan. Ia teringat instruksi terakhir sang penjaga. Kapal ini adalah ujian. Dan benar saja, dari kejauhan, ia mendengar suara gaduh. Obor-obor mulai terlihat bergerak cepat menuju pantai. Itu adalah Juragan Karto dan anak buahnya, yang rupanya diam-diam telah mengintai Mak Salamah sejak ia keluar dari gubuknya. Harta karun itu nyata, lihatlah, teriak Juragan Karto dengan suara yang penuh dengan nafsu serakah yang meluap-luap. Mak Salamah berdiri tegak di depan kapal itu. Meskipun tubuhnya kecil, auranya kini tampak begitu perkasa karena dilindungi oleh kontrak gaib. Ia tahu babak baru keadilan akan segera dimulai. Keajaiban telah turun, namun bagi mereka yang berhati busuk, kapal emas ini bukanlah anugerah, melainkan gerbang menuju petaka yang tak terbayangkan. Cahaya kapal itu semakin terang, seolah-olah sedang menunggu mangsa yang akan terjerat oleh kilau semuanya. Mak Salamah hanya bisa berdoa dalam hati, karena ia tahu, sebentar lagi, siapapun yang mendekat dengan niat jahat akan merasakan amarah dari alam yang selama ini mereka injak-injak. Bab 6. Keajaiban dari langit, rezeki yang meluap, dan hati yang tak berubah. Malam yang sunyi dan penuh misteri itu pun berlalu, digantikan oleh semburat merah jingga di ufuk timur. Namun, pagi ini bukanlah pagi yang biasa bagi desa Karangtandus. Udara yang biasanya kering dan menyesakkan dada karena debu tanah yang mati, tiba-tiba berubah menjadi begitu sejuk, membawa aroma harum bunga-bunga surgawi yang tak pernah dikenal oleh hidung manusia sebelumnya. Mak Sumi, dengan tubuhnya yang ringkih dan tangan yang gemetar hebat, perlahan membuka pintu gubuk reotnya yang sudah miring dimakan usia. Begitu daun pintu itu berderit terbuka, napas Mak Sumi terhenti. Jantungnya seakan berhenti berdetak sesaat karena guncangan batin yang luar biasa. Pemandangan di hadapannya bukan lagi halaman rumah yang gersang dengan pohon-pohon mati yang menyerupai tulang belulang kering. Tidak. Dalam satu malam, setelah Mak Sumi menjalankan instruksi gaib untuk membasuh tanahnya dengan air mata ketulusan, sebuah keajaiban yang melampaui nalar manusia telah terjadi. Halaman rumah Mak Sumi yang tadinya hanya berisi debu dan kerikil tajam, kini berubah menjadi hamparan permadani hijau yang amat subur.
Rumput-rumputnya berkilauan tertimpa cahaya matahari pagi, tampak seperti hamparan zamrud yang menghampar luas. Namun yang paling membelalakan mata adalah pepohonan yang tumbuh di sana. Pohon-pohon mangga dan sawo yang kemarin sudah mati mengering, kini berdiri tegak dengan dahan-dahan yang melengkung keberatan karena menanggung beban buah-buahan yang aneh. Buah-buah itu tidak berwarna hijau atau coklat, melainkan memancarkan sinar kuning berkilauan. Ya, buah-buah itu adalah emas murni yang berbentuk buah, memantulkan cahaya matahari hingga menyilaukan mata siapapun yang memandangnya. Maksumi jatuh terduduk di ambang pintu. Air mata yang sejak kemarin tak berhenti mengalir, kini jatuh lagi. Namun kali ini adalah air mata kesyukuran yang luar biasa. Ya Allah, ya Rahman, karunia apa yang Engkau turunkan pada hamba yang hina ini? Bisiknya dengan suara parau yang bergetar. Dia merangkak mendekati salah satu pohon itu. Saat tangannya yang kasar dan penuh keriput menyentuh dahan tersebut, dedaunan hijau di sana berdesir halus, seolah-olah sedang menyapa sang ibu tua dengan penuh hormat. Tidak hanya di halaman, sumur tua di belakang rumahnya yang sudah puluhan tahun kering kerontang dan hanya dihuni oleh kalajengking, kini meluap-luap. Airnya jernih kristal, memancarkan cahaya biru yang menenangkan. Maksumi mencoba meminum seteguk air itu dengan telapak tangannya. Rasanya lebih manis dari madu hutan yang paling murni, dan seketika itu juga, rasa lelah di tulang-tulangnya, rasa perih di lambungnya karena kelaparan yang menahun, lenyap tak berbekas. Tubuhnya yang lunglai kini terasa segar, seolah ia mendapatkan kembali kekuatan masa mudanya. Kabar tentang keajaiban ini menyebar secepat kilat, seperti api yang membakar jerami kering. Satu persatu penduduk desa mulai berdatangan. Mereka yang tadinya selalu mencibir dan membuang muka saat berpapasan dengan Maksumi, kini berdiri mematung di pinggir halaman. Mereka terperangah, mulut mereka ternganga melihat kemewahan yang tak masuk akal di depan mata mereka. Emas, emas di mana-mana. Buah-buah emas itu menggantung rendah, seolah-olah siap untuk dipetik oleh siapa saja. Beberapa pemuda desa yang serakah mencoba merangsek maju, hendak memetik buah emas itu. Namun sebuah fenomena aneh terjadi. Setiap kali ada orang yang memiliki niat buruk atau hati yang dipenuhi dengki mencoba menyentuh pagar halaman Maksumi, mereka seolah-olah menabrak dinding tak kasat mata yang sangat dingin. Mereka terpental ke belakang dengan wajah pucat pasi. Hanya mereka yang berhati tulus yang diizinkan melangkah masuk. Maksumi melihat kerumunan orang yang kelaparan dan terhimpit kemiskinan seperti dirinya dulu, tidak lantas menjadi sombong. Tidak ada secuil pun keinginan di hatinya untuk memagari harta itu hanya untuk dirinya sendiri. Di dalam benaknya, ia masihlah Maksumi yang sama, seorang ibu yang tahu rasanya perut melilit karena tak ada sebutir nasi pun yang bisa ditelan. Saudara-saudaraku, tetanggaku semuanya. Suara Maksumi terdengar nyaring dan berwibawa, meskipun lembut. Ia berdiri di tengah-tengah kebun emasnya. Janganlah kalian takut. Rezeki ini bukan milikku semata. Ini adalah titipan dari Sang Penguasa Langit melalui perantara kapal emas yang suci. Kemarilah, kalian yang lapar, kalian yang haus, kalian yang sedang dirundung kesulitan. Mari kita berbagi. Dengan tangan terbuka, Maksumi memetik sendiri buah-buah emas itu dan membagikannya. Anehnya, setiap kali satu buah dipetik, dalam hitungan detik, tunas baru langsung tumbuh dan menghasilkan buah yang lebih besar lagi. Rezeki itu seolah tak pernah ada habisnya, terus meluap mengalir seperti air sungai di musim penghujan. Maksumi tidak hanya membagikan emas, ia mengambil air dari sumur ajaibnya dan memberikannya kepada ibu-ibu yang menggendong anak-anak mereka yang sakit. Minumlah nak, semoga Allah memberikan kesembuhan melalui air ini, ucapnya dengan tulus sambil mengusap kepala anak-anak kecil itu. Dan benar saja, anak-anak yang tadinya pucat dan lemah karena gizi buruk, tiba-tiba saja kembali ceria. Pipi mereka merona merah dan tawa mereka mulai pecah menghiasi pagi yang ajaib itu. Di sudut lain desa, orang-orang tua yang sudah lumpuh dibawa menggunakan tandu menuju rumah Maksumi. Dengan penuh kasih sayang, Maksumi menyuapi mereka dengan sari buah-buahan ajaib dari kebunnya.
Keajaiban demi keajaiban terus terjadi. Mereka yang buta mulai bisa melihat bayangan cahaya, mereka yang tuli mulai bisa mendengar kicau burung, dan desa yang tadinya penuh dengan aura keputusasaan kini berubah menjadi pusat kebahagiaan. Maksumi tetaplah Maksumi. Meski kini ia memiliki kekayaan yang bisa membeli seluruh kerajaan, ia tetap mengenakan kebaya lusuhnya yang bersih. Ia tidak membangun istana megah untuk dirinya sendiri. Sebaliknya, ia menyuruh warga desa untuk menggunakan emas-emas itu untuk membangun kembali jembatan yang putus, memperbaiki masjid yang roboh, dan memastikan tidak ada satupun orang di desa itu yang tidur dalam keadaan lapar. Pemandangan itu sungguh menyentuh hati. Seorang wanita tua yang kemarin dihina sebagai pembawa sial, kini dipuja sebagai malaikat tanpa sayap. Kelembutan hatinya justru semakin bersinar di tengah limpahan harta benda. Ia membuktikan bahwa kemiskinan tidak pernah merusak jiwanya, dan kekayaan tidak mampu membutakan matanya. Namun, di balik kegembiraan dan kedermawanan yang luar biasa itu, ada sepasang mata yang mengintai dari balik pohon besar di seberang jalan. Sepasang mata yang penuh dengan api cemburu, kedengkian yang mendalam, dan rencana jahat yang mulai tersusun di kepala. Si antagonis, orang kaya yang kikir itu, berdiri dengan tangan mengepal kuat hingga kukunya memutih. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa si pengemis tua itu kini jauh lebih kaya darinya. Di tengah tawa bahagia para warga desa yang sedang menikmati hidangan lezat yang disediakan Maksumi di halaman rumahnya, atmosfer tiba-tiba sedikit mendingin sesaat. Maksumi merasakan getaran itu, getaran kegelapan yang mencoba mendekat. Namun, ia hanya tersenyum tipis, menatap ke arah langit biru, lalu kembali membagikan makanan kepada seorang yatim piatu di depannya. Ia tahu keadilan sejati telah bekerja, dan perlindungan gaib dari sang penjaga kapal emas tidak akan pernah membiarkan kebaikan ini ternoda. Pagi itu, desa Karangtandus bukan lagi desa yang mati. Ia telah lahir kembali melalui tangan seorang ibu tua yang hatinya terbuat dari emas murni. Lebih murni dari buah emas yang kini menghiasi setiap sudut rumahnya. Semuanya tampak sempurna, semua orang merasa puas. Namun, mereka tidak menyadari bahwa ujian yang sebenarnya bagi penduduk desa lainnya baru saja akan dimulai. Sebab, di mana ada cahaya yang sangat terang, di situ pula bayangan kegelapan akan bersembunyi dengan sangat pekat. Malam itu, langit di atas desa pesisir yang biasanya tenang mendadak berubah menjadi sekelam jelaga. Seolah-olah semesta sedang menahan napas, menyaksikan sebuah pengkhianatan besar yang akan terjadi. Angin menderu dengan suara parau, membawa aroma garam yang tajam dan firasat buruk yang menusuk tulang. Di tengah kegelapan yang pekat, Nyai Suminar, wanita kaya yang hatinya telah lama membusuk oleh ulat-ulat keserakahan, melangkah dengan tergesa-gesa. Matanya yang merah karena kurang tidur dan penuh dengan kabut kebencian terus menatap ke arah dermaga kecil, tempat kapal emas itu bersandar. Hati Nyai Suminar terbakar hebat. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa ibu tua yang dulu sering ia hina, ibu tua yang tubuhnya bungkuk, yang pakaiannya hanya berupa kain rombeng penuh tambalan, dan yang sering mengais sisa makanan di tong sampahnya, kini telah menjadi sosok yang paling dihormati. Sejak kemunculan kapal misterius yang seluruh lambungnya berkilauan emas murni itu, kehidupan ibu tua berubah drastis. Ibu tua itu kini dermawan, membagikan beras dan koin emas kepada warga yang kelaparan, sementara usaha dagang Nyai Suminar justru mulai layu dan merugi. Ini tidak adil, seharusnya kapal itu milikku, aku yang punya jabatan, aku yang punya nama, geram Nyai Suminar dengan suara yang bergetar karena amarah yang meluap-luap. Tangannya menggenggam erat sebuah obor dan sebilah kapak besar yang berkilat dingin di bawah sisa cahaya bulan. Rencananya sangat keji. Ia akan merusak kapal itu, mencungkil emas-emasnya, dan jika perlu ia akan membakar seluruh dermaga agar tidak ada lagi yang bisa menikmati kekayaan ibu tua tersebut. Nyai Suminar sampai di tepi dermaga. Di sana, kapal emas itu tampak begitu megah, memancarkan cahaya keemasan yang lembut namun menghipnotis. Seolah-olah kapal itu bukan benda mati, melainkan makhluk hidup yang sedang tertidur pulas.
Gelombang air laut yang menghantam lambung kapal mengeluarkan suara gemericik yang merdu. Namun bagi telinga Suminar yang sudah diracuni dengki, suara itu terdengar seperti ejekan yang menyakitkan. Dengan langkah yang kasar, Nyai Suminar melompat ke atas geladak kapal. Ia langsung mengayunkan kapaknya ke arah ukiran naga di haluan kapal yang terbuat dari emas murni. Kerak! Bunyi benturan itu sangat keras, namun anehnya tidak ada sedikit pun emas yang terkelupas. Justru tangan Nyai Suminar yang terasa sangat panas, seolah-olah ia baru saja memegang bara api yang membara. "Sialan, kenapa keras sekali?" teriaknya histeris. Ia kembali mengayunkan kapaknya berkali-kali dengan tenaga membabi duta. Namun setiap kali kapak itu mengenai kapal, percikan api biru memuncrat, membakar ujung bajunya yang mahal. Tiba-tiba, suasana berubah mencekam. Angin yang tadinya menderu mendadak berhenti total. Keheningan yang memekakan telinga menyelimuti dermaga. Dari balik kabut laut yang tebal, muncul sebuah bayangan raksasa yang perlahan-lahan memadat. Itu adalah entitas penjaga. Seekor naga laut bersisik zamrud dengan mata yang menyala seperti dua buah matahari kecil yang siap menghanguskan apapun di hadapannya. Nyai Suminar membeku. Seluruh persendiannya lemas, kapak di tangannya terjatuh dengan bunyi denting yang memilukan. Lidahnya mendadak keluh saat melihat makhluk gaib itu melilitkan tubuh raksasanya di sekeliling kapal emas. Suara naga itu tidak keluar dari mulut, melainkan menggema langsung di dalam tengkorak kepala Suminar. Sebuah suara yang berat, purba, dan penuh dengan otoritas penghakiman. "Manusia yang hatinya lebih hitam dari lumpur dasar samudra, tanganmu yang kotor telah berani menyentuh kesucian hadiah langit ini." Gema suara itu membuat dada Nyai Suminar terasa sesak, seolah-olah paru-parunya diperas oleh tangan tak terlihat. "Tolong, ampuni aku hanya ingin sedikit," racau Suminar sambil merangkak mundur. Air mata ketakutan mulai membanjiri pipinya yang pucat pasi. "Kau tidak menginginkan sedikit, kau menginginkan semuanya. Kau iri pada kemuliaan hati seorang ibu yang kau injak-injak saat ia jatuh. Sekarang rasakanlah beratnya beban hatimu sendiri." Seketika itu juga, naga penjaga itu menyemburkan uap dingin yang membekukan udara. Nyai Suminar mencoba berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Tiba-tiba, dari arah desa terdengar suara gemuruh yang dahsyat. Sebuah kurir berlari kencang menuju dermaga sambil berteriak histeris. Nyai Suminar, rumah Anda, gudang-gudang Anda, semuanya hangus terbakar tanpa sebab." Wajah Nyai Suminar berubah menjadi abu-abu. Karma itu datang begitu cepat, begitu instan, dan begitu menghancurkan. Belum sempat ia mencerna kabar tentang hartanya yang musnah, keajaiban mengerikan lainnya terjadi. Tangan Nyai Suminar yang tadi digunakan untuk mengayunkan kapak, perlahan-lahan mulai mengeras. Warnanya berubah dari kulit manusia menjadi abu-abu kusam, dingin dan kaku. "Tidak, apa yang terjadi padaku?" raungnya dalam keputusasaan yang paling dalam. Rasa sakit yang luar biasa menjalar dari ujung jari hingga ke bahunya. Proses membatu itu merambat dengan sangat cepat. Ia melihat ke arah kaki, dan kakinya pun sudah tidak bisa digerakkan. Menyatu dengan kayu dermaga, berubah menjadi batu kali yang kasar dan dingin. Sementara itu, di kejauhan, ibu tua muncul dari kegelapan. Ia tidak membawa kapak, ia tidak membawa kemarahan. Ia hanya memegang tasbih, dan matanya berkaca-kaca melihat penderitaan Nyai Suminar. Ibu tua itu mencoba mendekat untuk menolong, namun sang naga penjaga memberikan isyarat dengan tatapan matanya bahwa ini adalah garis takdir yang tidak boleh diganggu. Keadilan ilahi sedang ditegakkan. Nyai Suminar yang sombong, yang dulu berjalan dengan kepala mendongak menantang langit, kini hanya bisa melolong dalam penyesalan yang terlambat. Harta bendanya habis dilalap api misterius dalam sekejap mata, dan kini fisiknya pun dihukum oleh alam gaib. Ia menjadi saksi hidup bagaimana keserakahan telah mengubah manusia menjadi lebih rendah dari sebongkah batu di pinggir jalan.
Seluruh desa terbangun karena cahaya api dari rumah Suminar dan cahaya emas dari kapal yang semakin terang. Mereka berkumpul di dermaga, menyaksikan pemandangan yang akan menghantui mimpi mereka selamanya. Nyai Suminar yang kaya raya kini telah menjadi patung batu dengan ekspresi ketakutan yang abadi, bersimpuh di hadapan kapal emas yang dijaga oleh kekuatan yang tak masuk akal. Suasana menjadi sunyi senyap. Penonton yang melihat kejadian ini akan merasakan sebuah kepuasan batin yang mendalam. Sebuah rasa lega karena keangkuhan akhirnya ditumbangkan oleh kerendahan hati. Keadilan telah ditebus. Ibu tua yang sabar kini tidak hanya memiliki kekayaan materi, tapi juga perlindungan dari entitas yang paling kuat di jagat raya. Sementara mereka yang mencoba merampas hak orang lain akan berakhir menjadi sejarah yang membatu dan dilupakan oleh waktu. Inilah saat di mana roda nasib berputar dengan kecepatan penuh, menghancurkan yang zalim dan mengangkat yang teraniaya. Namun, di balik semua keajaiban dan hukuman ini, ada sebuah rahasia besar yang belum terungkap tentang mengapa ibu tua tersebut bisa berubah menjadi batu di akhir legenda ini, seperti yang dijanjikan oleh judul cerita kita. Sesuatu yang lebih besar, lebih mistis, dan lebih menyayat hati sedang menanti di depan mata. Sahabat tutur legenda, waktu seakan berhenti berputar di tepian pantai yang kini menjadi saksi bisu sebuah peristiwa yang tak masuk di akal sehat manusia. Angin laut yang biasanya bertiup lembut membawa aroma garam, kini terasa dingin menusuk hingga ke sumsum tulang, seolah membawa pesan dari alam gaib yang menuntut keadilan. Di hadapan kita semua, terbentang sebuah akhir yang menggetarkan jiwa. Sebuah muara dari aliran air mata, kesabaran yang tak bertepi, dan ketamakan yang berujung pada kehancuran yang abadi. Mari kita renungkan kembali jejak-jejak pilu yang telah kita lalui bersama dalam kisah ini, sebelum tabir terakhir benar-benar ditutup oleh takdir. Ingatkah kalian bagaimana kisah ini bermula? Kita melihat seorang ibu tua dengan tubuh yang begitu ringkih, kulitnya yang keriput menceritakan ribuan babak penderitaan yang tak pernah ia keluhkan. Ia berjalan dengan kaki telanjang di atas pasir yang membakar, sementara perutnya keroncongan menahan lapar yang sudah berhari-hari menyiksa. Tidak ada satupun pintu rumah di desa itu yang terbuka untuknya. Alih-alih mendapatkan sesuap nasi, ia justru kenyang dengan cacian yang dilemparkan seperti batu tajam yang melukai hatinya. Dunia seolah telah memalingkan wajah dari sosok suci yang hanya memiliki doa sebagai kekuatannya. Namun, di tengah pekatnya malam nestapa, saat ia nyaris menyerah pada maut di pinggir dermaga yang lapuk, keajaiban itu datang. Sebuah entitas gaib, sebuah cahaya yang turun dari langit, mempertemukannya dengan kapal megah yang terbuat dari emas murni. Kapal itu bukan sekedar harta, melainkan simbol dari jawaban Tuhan atas air mata yang jatuh dalam sujud-sujud panjangnya. Kita melihat bagaimana ibu tua itu dengan tangan gemetar mendekati kemilau emas yang membutakan mata. Ia tidak meminta kekayaan untuk dirinya sendiri. Ia hanya meminta agar tidak ada lagi perut yang lapar di dunia ini. Ketulusan itu, sahabat, adalah magnet bagi keajaiban semesta. Tetapi, di mana ada cahaya, di situ bayangan kegelapan mengintai. Masih segar dalam ingatan kita, bagaimana para antagonis, mereka yang bergelimang harta namun miskin hati, datang dengan angkara murka. Mereka yang dulunya meludahi ibu tua itu, tiba-tiba datang merangkak dengan ketamakan yang menjijikan. Mereka tidak melihat kapal itu sebagai berkah, melainkan sebagai mangsa. Mereka menghina kesucian ibu tua, mencoba merampas apa yang bukan hak mereka, dan menantang murka langit dengan kesombongan yang melangit. Disinilah penundaan hadiah itu terjadi, memberikan waktu bagi nurani mereka untuk bertaubat,
namun yang ada hanyalah kegelapan yang semakin pekat di hati mereka. Hingga tibalah saat yang paling mendebarkan, momen yang membuat bulu kuduk berdiri dan jantung berdegup kencang. Saat ibu tua itu menangis, bukan karena sedih, melainkan karena rasa syukur yang meluap-luap, ia melangkah mendekati lambung kapal emas tersebut. Namun, apa yang terjadi sungguh di luar nalar manusia. Begitu jemarinya yang kasar menyentuh permukaan emas yang dingin, sebuah getaran hebat mengguncang bumi. Langit yang cerah seketika berubah menjadi hitam pekat, petir menyambar-nyambar seolah-olah alam sedang meneriakkan amarahnya. Dan disitulah keajaiban supernatural itu memuncak. Ibu tua itu, dengan segala kesuciannya, seolah menyatu dengan cahaya kapal tersebut. Namun bagi mereka yang zalim, bagi mereka yang mencoba merampas kapal emas itu dengan hati penuh benci, sebuah kutukan instan jatuh menimpa. Tubuh-tubuh angkuh itu perlahan-lahan mengeras. Jerit ketakutan mereka membeku di udara. Kulit mereka berubah menjadi abu-abu dingin, sendi-sendi mereka tak lagi bisa digerakkan, dan dalam sekejap mata, mereka yang tamak itu telah berubah menjadi batu yang kaku. Mereka menjadi monumen abadi tentang bagaimana kesombongan akan selalu hancur di hadapan kebenaran. Ibu tua itu sendiri, dalam tangisannya yang terakhir, menjadi simbol keabadian, sebuah legenda yang akan diceritakan turun-temurun bahwa kebaikan tidak akan pernah sia-sia. Sahabat tutur legenda, lihatlah pemandangan itu sekarang. Kapal emas itu kini telah tenang, namun di sekelilingnya berdiri patung-patung batu yang dulunya adalah manusia-manusia penuh kedengkian. Ini bukan sekedar cerita tentang si kaya dan si miskin, atau tentang emas dan batu. Ini adalah pelajaran tentang hakikat kehidupan, bahwa setiap tetes air mata orang yang terzalimi adalah doa yang menembus langit ketujuh. Bahwa kesabaran adalah kunci yang bisa membuka pintu-pintu keajaiban yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Kisah ibu tua dan kapal emas ini mengajarkan kepada kita bahwa dunia ini hanyalah panggung sandiwara yang sementara. Harta yang kita miliki hari ini bisa menjadi batu yang memberatkan langkah kita di akhirat jika tidak dibarengi dengan empati dan kasih sayang. Jangan pernah menghina mereka yang terlihat lemah, karena kita tidak pernah tahu siapa di antara mereka yang paling dicintai oleh Sang Pencipta. Bisa jadi, orang yang kita anggap hina adalah pemegang kunci keberkahan bagi hidup kita. Kini, pantai itu menjadi sunyi kembali. Deburan ombak seolah berbisik, mengingatkan setiap pengunjung yang datang agar selalu menjaga hati. Batu-batu itu akan tetap di sana, menjadi peringatan bagi siapapun yang berani bermain-main dengan takdir dan kezalinan. Kesuksesan yang diraih ibu tua lewat hadiah gaib itu membuktikan bahwa hasil yang instan dan luar biasa akan selalu mengikuti mereka yang memiliki instruksi moral yang kuat dalam jiwanya. Ia tidak hanya sukses secara materi melalui keajaiban kapal itu, tetapi ia sukses memenangkan ujian kehidupan yang paling berat. Perjalanan dari penderitaan yang menyayat hati menuju kebahagiaan yang abadi telah selesai kita saksikan. Namun, pelajaran darinya harus tetap hidup di dalam sanubari kita masing-masing. Jadilah seperti ibu tua itu, yang meski dihina tetap mendoakan, yang meski lapar tetap berbagi, dan yang meski menderita tetap teguh dalam iman. Sebab pada akhirnya hanya cinta dan kebaikan yang akan tetap bercahaya, sementara kebencian dan ketamakan hanya akan berakhir menjadi batu yang dingin dan terlupakan. Sahabat tutur legenda yang budiman, setiap akhir cerita adalah awal dari perenungan yang baru. Kami berharap kisah ini tidak hanya mampir di telinga Anda, tetapi juga meresap ke dalam kalbu, mengubah cara kita memandang sesama, dan mempertebal rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ingatlah, roda kehidupan selalu berputar. Kadang kita di bawah, terjepit oleh himpitan beban hidup, namun percayalah, matahari keadilan akan selalu terbit bagi mereka yang setia dalam kesabaran. Sebelum kita berpisah dari kisah yang penuh haru dan keajaiban ini, kami ingin mendengar suara hati Anda. Sebuah cerita akan menjadi lebih bermakna jika kita bisa saling berbagi hikmah yang tersirat di dalamnya. Maka dari itu, mari kita berdiskusi di ruang komentar di bawah ini. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tersebut? Tulis di kolom komentar ya, sahabat tutur legenda. Terima kasih telah setia menyimak hingga akhir. Semoga keberkahan selalu menyertai kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.